Tidak berapa lama setelah keduanya duduk di ruangan, Randi akhirnya tiba sambil membawa makan siang yang dipesan oleh Bara lalu pergi meninggalkan keduanya untuk makan siang bersama. Ayo makan, setelah ini aku akan mengajakmu meeting. Naya menatap negeri Bara. Sekarang dia bahkan harus dibawa meeting, bukankah perubahan Bara sangat menakjubkan sekaligus mengerikan? Naya tidak tahu apa yang sedang suaminya rencanakan. Tidak, Naya tidak bersedia ikut. Bagaimana dia bisa ikut sedangkan tentang bisnis dan segala urusannya masih belum ia pelajari. Tidak mungkin selama di dalam dia akan tetap diam seperti patung, pasti banyak yang akan mengejeknya. Wanita tidak berguna yang hanya mengandalkan suaminya, Naya tidak suka dengan perkataan seperti itu. Aku tidak meminta pendapatmu, sayang. Lagi pula cepat atau lambat kau harus tahu tentang dunia bisnis karena, yang pertama kau memiliki suami pebisnis dan yang kedua. Meskipun aku tidak suka kau kuliah, tapi kau harus terjun kedua bisnis cepat atau lambat. Sebagai seorang pebisnis, Bara benar dengan setiap ucapannya. Jika istrinya ingin tetap melanjutkan kuliahnya, maka dia harus terjun ke dunia bisnis walau sebenarnya Bara sudah bersiap-siap untuk menarik sang istri agar tidak kuliah dan tetap di rumah ketika hubungan mereka membaik. Tapi sekarang Naya baru belajar jadi tidak perlu melakukan hal seperti ini sekarang. Tidak ada alasan, kau harus mempersiapkan dirimu untuk menghadapi dunia nyata. Jadi sekarang aku akan memberikanmu pilihan. Tetap menjadi Nyonya Bara dan kau tidak perlu bekerja atau melanjutkan kuliah dan kau harus mempelajari dunia bisnis mulai sekarang. Kedua pilihan yang diberikan Bara memiliki sisi baik di masing-masing. Jika dia mengambil pilihan pertama maka dia tidak perlu belajar, dan suaminya pasti akan melakukan apa saja agar dia bahagia. Sedangkan pilihan kedua, dia memiliki banyak waktu belajar tentang dunia bisnis sehingga di masa depan bisa menggunakan ilmunya untuk memulai bisnisnya sendiri. Naya bingung dengan pilihan yang diberi Bara. Pada akhirnya kedua hal tersebut memang sangat menguntungkan, hanya saja Naya masih belum bisa menentukan pilihannya. Kau tidak perlu menjawab sekarang, tapi pilihan itu akan tetap berlaku. Ayo, sekarang mari makan siang agar kita bisa meeting bersama. Bara tahu bahwa istrinya masih bingung sehingga tidak memaksanya untuk menjawab sekarang. Saat makan siang, beberapa kali Bara mengganggu Naya, entah itu meminta disuap atau diambil minum. Membuat Naya kesal sendiri tapi bodohnya dia tidak bisa menolak pesona suaminya. Pada akhirnya ia seperti seorang ibu yang merawat anaknya. Hanya saja anak yang ada di hadapan Naya sudah tua dan terlalu tampan tentunya. Tidak bisakah kakak makan sendiri? Apa gunanya Allah SWT menciptakan tangan untuk kakak, walau mereka sedang dilanda perang dingin? Naya tetap hormati suaminya, dan tidak pernah mengatakan hal-hal kasar padanya meskipun sifat Bara terkadang menjengkelkan. Tentu saja bisa, dan gunanya Allah SWT menciptakan tanganku untuk memberikan pelukan pada istriku, sedangkan makan. Ini terasa sangat enak jika berasal dari tangan istriku. Ingin rasanya Naya memukul suaminya, tapi sayang dia tidak berani melakukannya. Takut dikatakan istri durhaka. Karena tidak akan menang melawan, maka Naya akhirnya memutuskan untuk diam. Lagi pula menang atau kalah tetap saja tidak berguna jika itu tentang Bara. Selesai makan siang, Bara mengajak istrinya sholat zuhur bersama sebelum pergi ke ruang meeting. Tepat jam menunjukkan pukul 2 siang, keduanya berjalan menuju ruang meeting. Ada banyak karyawan yang melihat kehadiran tiba-tiba Naya tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani bertanya. Rekan meeting yang kebetulan akan bekerja sama dengan Bara juga ikut terkejut ketika melihat keikutsertaan Naya ke dalam ruang meeting.
Salah satu yang paling terkejut dan tidak suka dengan kedekatan Bara dengan Naya adalah seorang wanita yang ternyata teman masa kecil Bara yang telah menaruh hati pada pria tersebut. Sudah lama ia memendam rasa, dan kepulangannya ke Indonesia sengaja ia lakukan hanya untuk bertemu Bara. Dia sudah mendengar tentang pernikahan dan permasalahan antara Bara dengan Naya sehingga memutuskan ikut meeting bersama sang ayah. Tapi sayang sekali usahanya telah gagal. Tidak hanya dia gagal menyapa Bara dengan senyum manisnya, dia bahkan harus melihat keakraban Bara dengan istrinya. Wajahnya berubah menjadi sangat jelek ketika mendapati usahanya gagal. Ingin rasanya ia menarik Naya lalu menamparkan wajahnya, namun dia harus menahan keinginan tersebut karena takut Bara membencinya. Halo Bara, lama tidak bertemu. Sapaan darinya membuat Bara terkejut, namun hanya sekilas karena setelah itu Bara bertindak biasa-biasa saja dan hanya membalas sapaan wanita tersebut sewajarnya. Lama tidak bertemu Agatha. Bara hanya membalas sopan, tapi Agatha sudah berpikir banyak. Naya yang melihat wajah bahagia wanita itu hanya bisa tersenyum geli. Tidak ada rasa cemburu karena dia sangat percaya bahwa suaminya tidak akan menyukai jenis wanita seperti Agatha. Terlihat cantik, namun tidak beradab dan tidak bisa menjaga harga dirinya. Sesampainya di meja meeting, Bara memberikan kursi pada Naya yang tepat di sisinya. Dan tanpa menjelaskan alasan mengapa ia membawa Naya, meeting langsung dimulai. Membuat Agatha merasa tidak puas. Ketika sedang meeting dan Agatha menjelaskan tentang keuntungan yang akan mereka dapatkan ketika kedua perusahaan bekerja sama. Wajah Naya menjadi merah akibat tangan nakal Bara yang mengelus pahanya membuat ia geli sendiri. Entah apa yang sedang Bara rencanakan. Tapi Naya benar-benar tidak sedang ingin ikut bermain. Permainan tangannya saja sudah membuat Naya kesal dan beberapa kali mencubit tangan nakal tersebut, namun tetap saja Bara tidak bersedia berhenti. Kak, berhenti, bisik Naya di telinga Bara dengan suara kesal. Sayangnya bukan mendapatkan jawaban, tangan Bara bahkan semakin menjadi-jadi, kini pindah ke perut datar Naya. Walaupun masih ada lapisan baju, tapi tetap saja Naya merasa tidak nyaman. Agatha yang dapat melihat wajah merah Naya dan ekspresi senang Bara menjadi kesal. Beberapa kali ia mengeluarkan suara peringatan, namun Bara sama sekali tidak menanggapinya. Para karyawan yang mendengar suara peringatan Agatha merasa terganggu. Mereka tahu ada yang tidak beres antara bos dan nyonya mereka. Hanya saja, mereka tidak pernah merasa terganggu karena semua yang keduanya lakukan itu wajar mengingat mereka sudah menikah dan perbuatan Bara tidak sampai pada titik membuat mereka jijik. Sinta, tolong ambillah air putih untuk Nona Agatha. Sepertinya tenggorokannya sedang bermasalah. Awalnya Bara diam. Tapi lama-lama ia merasa terganggu dengan suara menjijikan Agatha. Baik, bos. Saya akan mengambilnya. Tanpa menunggu Agatha menolak, Sinta langsung keluar ruangan. Membuat meeting terhenti dan beberapa orang menjadi tidak puas pada Agatha terutama sang ayah.